Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-100 sampai dengan 104. Kita masuk pada ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Tafsir ayat yang ke-102. Zat yang menciptakan apa yang diciptakan dan menentukan apa yang ditentukan, Allahu Rabbukum, dialah Allah Tuhanmu. Maksudnya zat yang dipertuhankan dan disembah, yang berhak mendapatkan ketundukan dan kecintaan sempurna. Tuhan yang mengurusi seluruh makhluk dengan melimpahkan nikmat-nikmatnya dan menolak seluruh kesulitan dari mereka. Dia adalah pencipta segala sesuatu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Maksudnya, jika telah terbukti dengan meyakinkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka berikan kepadanya seluruh bentuk ibadah, ikhlaskanlah ia untuknya, dan maksudkanlah untuk wajahnya. Karena inilah maksud dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat ke-56. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu berada di bawah pemeliharaan dan pengawasan Allah, baik dari segi penciptaan, penataan, dan pengaturan. Sudah diketahui bahwa perkara yang diatur, kesempurnaannya, kelengkapan, dan keserasiannya tergantung kepada keadaan pemeliharanya. Dan pemeliharaan Allah terhadap segala sesuatu tidak seperti pemeliharaan makhluk. Karena pemeliharaan makhluk adalah pemeliharaan yang bersifat penggantian, dan pelaksana hanya menginduk kepada pemberi hak pemeliharaan tersebut. Lain halnya dengan Allah yang Maha Pencipta. Pemeliharaannya adalah berasal dari dirinya sendiri untuk dirinya, yang mencakup kesempurnaan ilmu, kebaikan, pengurusan, dan adil. Maka tidak seorang pun yang mungkin bisa mengkritik Allah dan tidak mungkin melihat ada kekurangan, tidak juga kelemahan pada makhluk ciptaannya, dan tidak pula ketimpangan dan cacat pada pengaturannya. Di antara pemeliharaan Allah adalah bahwa Dia menjelaskan agamanya dan menjaga dari perkara-perkara yang bisa menghapus dan merubahnya, dan bahwa Dialah yang menjaga orang-orang mukmin dan memelihara mereka dari perkara-perkara yang merusak iman dan akidahnya. Ayat yang ke-103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Tafsir ayat yang ke-103. La tudrikuhul absar, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, karena kebesaran, keagungan, dan kesempurnaannya. Maksudnya, mata penglihatan tidak bisa mengetahuinya dari segala segi, walaupun mata bisa melihatnya dan bergembira dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Penafian terhadap pengetahuan tidak berarti menafikan penglihatan. Justru ia menetapkannya dengan cara pemahaman atau mafhum,
Karena ketika ayat tersebut menafikan pengetahuan atau idrok yang mana ia merupakan sifat penglihatan atau ru'yah yang paling khusus, maka hal itu menunjukkan bahwa penglihatan adalah tetap, sabit, dan tidak dinafikan. Seandainya ayat ini hendak menafikan penglihatan, niscaya ia akan mengatakan tidak dilihat oleh mata, atau ucapan lain yang sejenis. Dari sini diketahui bahwa dalam ayat ini tidak terdapat dalil yang mendukung pendapat para pengingkar sifat Allah yang meniadakan kemungkinan melihat Allah di akhirat. Justru ayat ini mengandung bantahan terhadap pendapat tersebut. Wahwa yudrikul absor, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Maksudnya dialah yang ilmunya meliputi lahir dan batin. Pendengarannya meliputi seluruh suara yang samar dan yang jelas. Dan penglihatannya meliputi segala yang terlihat, baik kecil maupun yang besar. Oleh karenanya, dia berfirman, wa huwa latiful khabir, dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Maksudnya ilmu dan pengetahuannya cermat dan teliti sehingga dia mengetahui sesuatu yang rahasia, yang samar, yang tersembunyi, dan yang tersimpan. Dan di antara kelembutan Allah adalah bahwa dia membimbing hambanya kepada kemaslahatan agamanya, mengantarkannya kepadanya dengan cara di mana hamba itu tidak merasa dan tidak berusaha padanya. Dia mengantarkannya pada kebahagiaan abadi dan keberuntungan yang kekal dari arah yang tidak diduga. Bahkan dia mentakdirkan perkara-perkara yang tidak disukai dan dirasa sakit oleh hamba sehingga dia memohon kepadanya agar menyembuhkannya. Hal tersebut karena dia mengetahui bahwa agamanya lebih baik dan bahwa kesempurnaan agamanya bergantung kepada ujian tersebut. Maha suci Allah yang maha lembut kepada apa yang dia kehendaki, maha penyayang kepada orang-orang mukmin. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.